Oke teman-teman, kita akan bahas Shopee versus Tokopedia ya. Siapa yang akan menang menurut gua pribadi. Kenapa? Karena gua udah pernah jadi affiliate di Shopee, di Tokopedia dan di Amazon selama lebih. Oke guys ya, di Amazon lebih dari 10 tahun. Jadi gua itu dulu pernah bahas zaman-zaman 2000 berapa itu? 2019 atau 2018. Zamannya Tokopedia, trafficnya itu, oke, trafficnya, monthly traffic visitorsnya itu lebih tinggi dari Shopee dan akhirnya terkejar sama Shopee dikarenakan, dikarenakan dulu Tokopedia itu afiliasinya susah sama bisa dibilang nggak ada sama sekali gitu, hanya untuk influencer-influencer yang followernya banyak. Dulu ya, itu kesalahan besar Tokopedia dulunya. Makanya mereka disaingi sama Shopee, dikejar sama Shopee karena Shopee dulu afiliasinya jalan dan mereka kasih insentif yang tinggi kepada affiliate-affiliate Shopee. Makanya Shopee banyak influencer cewek, influencer cewek yang nge-live, yang promosi produk-produk di Shopee. Nah, disitulah si Tokopedia kena senggol di zaman 2019 ya, sebelum COVID itu gue udah bikin videonya, tapi bukan di channel ini guys ya. Nah, gue itu dulu udah coba promosi barang Amazon guys, barang Amazon sejak 2015. Oke, tahun 2015 itu gue udah promosi barang Amazon, dapat income dari Amazon. Ini di bawah ini kalian bisa lihat. Kalian tuh bisa jadi afiliasi di sini. Oh ini guys, di sini. Become an affiliate. Dulu strateginya Amazon pas mereka masih kecil, mereka persentase affiliate-nya itu tinggi guys. Komisinya bisa sampai 15%. Sekarang karena Amazon sudah terkenal, affiliate-affiliate itu dibantai sama mereka, dikurangi komisinya, diturunin sampai 4% doang. Kalian bisa pikir lah ya. Gini bro, dulu pendapatan si affiliate, contohnya per bulannya mereka dapatnya 100 juta guys. Contoh ya, contoh aja ini. Mereka dapat 100 juta. Itu pas komisinya 12%. Nah, mereka turunin sampai ke 4% guys. Ya, itu potongannya berapa itu? 3 kali lipat kan, dibagi 3. Dari 12 ke 4%. Jadi komisi orang yang awalnya itu 100 juta, sisa 33 juta. Jadi orang tuh pada udahlah, nggak mau kerja lagi di Amazon sebagai affiliate ya. Tapi bagi Amazon mereka happy-happy aja. Karena apa? Karena mereka udah gede gitu. Pas mereka kecil itu mereka berani bayar afiliasi yang besar guys. Dan dulu Tokopedia disenggol karena afiliasinya nggak jalan. Ya, dulu disenggol karena itu. Padahal dulu traffic mereka lebih banyak. Nah, itu dulu guys. Tapi sekarang ya si Shopee pun lagi ada masalah ini ya. Kalian bisa nonton di sini videonya. Banyak sih videonya kalau kalian mau pelajari guys ya. Banyak yang udah bikin konten, kalian bisa pelajari kisah-kisah Shopee ini. Kenapa bisa naik, kenapa bisa turun. Dan penurunannya lumayan ngeri sih penurunannya. Nah ini Shopee penurunannya lumayan, bukan lumayan lagi guys ya, sangat menyedihkan sih ini. Sampai 90% ini. Kalian bisa lihat. Penurunannya 90%. Nangis nggak tuh para investor? Ya, nangis semua guys. Ini udah menggelembung sih. Awal pas COVID ini guys ya, di 2020 pas COVID kan orang kena lockdown. Jadi orang itu pada di rumah. Terus ada money printing, orang duitnya banyak di rumah, alhasil mereka jajannya online, pada beli di Shopee. Inilah Shopee naiknya sampai kemarin 750% guys ya, alias 7,5 lipat. Kalau kalian taruh 1 miliar, uang kalian jadi 8,5 miliar ya. 1 miliar ditambah 7,5 miliar. Tapi kalau bagi kalian yang belinya dia di pucuk sini, aduh, nangis kalian guys. Turunnya 90%. Anjlok ke bawah. Apakah akan bangkit lagi? Ya, ini
sangat susah sih, soalnya mereka saingnya sama si TikTok guys ya. Naik pun paling di sini lah guys ya. Ini resistennya ngeri sekali sih. Di $90 ini resistennya sangat kuat. Sangat-sangat kuat ya. Kita nggak tahu nanti gimana mereka. Sama juga Goto. Nah, kalau Goto dulu kan pas IPO guys ya, pernah 400 itu pembukaannya. Turunnya juga ngeri-ngeri sedap ini, hampir oke, hampir 90% juga ini. Tapi sekarang udah recover lumayan, tapi masih ngestak di situ. Nah, kedepannya gimana? Ini pendapat gua pribadi guys ya, bukan ajakan atau apa ya. Menurut gua, si Tokopedia ini bisa ngejar lagi guys. Karena gua baca-baca, oke. Gue baca-baca di sini, komennya kalian baca semua lah. Kalau kalian investor, kalian baca semua komen di sini. Kalian akan tahu orang itu akan lebih milih ini, yang oranye atau yang hijau. Ya, yang oranye atau yang hijau. Ketahuan lah guys, ketahuan kok. Terus kalian experience-nya gimana? Kalau gue beli online guys, gue tuh bandingin 3 aplikasi. Ya, ini sama yang warna hitam. Tapi keseringan kalau gua nggak perlu cepat-cepat amat, gua yang warna hitam guys. Karena agak lambat sih ininya, shippingnya sih. Yang warna hitam ini menurut gua shippingnya lambat, tapi harganya murah banget gitu. Banyak diskonan. Apalagi kalau kalian pakai integrasi dengan e-wallet yang warna biru muda ya. Biru muda guys. Ya balik-balik nanti ke inilah user experience gimana. Nah gue mau ngomongin segi afiliasinya ya. Dari segi afiliasinya tentu yang akan menang yang warna hitam ini guys. Segi afiliasinya. Tapi warna hitam ini masih kurang bagus lah. Afiliasinya masih kurang bagus. Karena apa? Karena banyak produk-produk yang mau gue promosiin nggak bisa di video gitu. Jadi ini kalau dikembangin lagi, menurut gua bisa ini. Kalau afiliasinya udah kayak Tokopedia ya, yang fleksibel, cepat atau lambat, mungkin 2 sampai 3 tahun lagi, gue sangat percaya sih ini pasti kesenggol nanti. Yang oranye ini pasti udah kesenggol. Awal-awalnya memang Tokopedia lebih banyak usernya di tahun 2018 gitulah. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian kena senggol sama Shopee karena gua udah bahas ya, karena mereka nggak ada afiliasi dulu Tokopedia. Dipersulit, sekarang dipermudah. Kalau mereka dengar kata-kata gua dulu itu mereka nggak akan terpuruk ini Tokopedia itu. Karena itulah mereka terpuruk dan akhirnya mereka sekarang ngebet gitu. Dan gua lihat, oh sekarang afiliasi mereka sangat fleksibel banget nih Tokopedia, gampang lagi joinnya. Ya kenapa? At the end of the day guys, yang menang itu siapa? Yang menang tuh yang pegang pembeli. Nah yang pegang pembeli siapa? Yang pegang pembeli siapa? Siapa yang nge-influence pembeli? Ya influencer, ya kan? Influencer yang megang pembelinya. Makanya mereka harus nge-treat, oke, treatment ke influencernya bagus. Di situ mereka bisa kembang. Itu ya guys ya, pengalaman gue yang udah 10 tahun guys di dunia online marketing. Simpel-simpel aja lah, yang logika-logika aja gitu. Jadi yang udah deh customernya yang bersuara gitu, kalian bisa baca komennya dan lain-lain gitu. Nothing is gak bisa diprediksi gitu, gak ada yang gak bisa diprediksi. Kalau kalian betul-betul aktif di industri ini dan kalian melihat di sekitar kalian, kalian uji coba, kalian coba masuk ke user experience-nya, kalian akan tahu kok siapa yang akan jadi pemenangnya, siapa yang akan turun, siapa yang akan naik, kalian pasti tahu gitu loh guys. Cepat atau lambat kalian akan tahu. Ya, kalian cobain itu semua aplikasinya. Kalau dari segi aplikasi ini ya, gua masih mending si bank sih bro ya kalau yang ngomongin financial ya.
Kalau GoPay bisa kasih bunga juga. Mungkin si bank bisa kena ini juga sih. Kena senggol ya. Nah, ini orang-orang marketing ini anak-anak Goto ya, kalau dengar video gua, moga kalian bisa take action lah. Kalau kalian bisa pelajari Cbank ya, finansialnya, kalian implementasikan di GoPay atau di apalah Arto atau apalah kan. Ya mungkin akan kesenggol juga itu nanti. Itu aja guys pendapat pribadi gua, pendapat kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.